Sobat-sobat RSUD, kembali lagi dengan saya Anjar sebagai moderator. Dan di sebelah saya ini ada moderator muka baru nih kita yang akan membahas mengenai yang lagi hits banget, nggak hits sih sebenarnya dok, karena kemarin memperingati harinya yaitu mengatasi gangguan dan mengubah respon terhadap AIDS. Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya terhadap narasumber kita hari ini. Siapa dok namanya? Boleh perkenalkan dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dok. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Riza, spesialis penyakit dalam. Hari ini saya akan dipandu oleh Dr. Anjar untuk kita bincang-bincang ringan kali ya. Betul, Dok, ya? Untuk sekalian kita mengedukasi masyarakat yang masih banyak stigmanya ya dok, sambil kita memperingati Hari AIDS sedunia yang bertepatan kemarin ya dok ya, Betul. tanggal 1 Desember kemarin. Kali biar kita nggak makin banyak ngobrolnya, kita langsung ke topiknya aja ya dok ya. Ini kan sebenarnya mungkin masyarakat awam tuh lebih banyak ke stigmanya tapi belum benar-benar tahu sih dok. Kita mulai dulu dari definisi apa itu AIDS itu tersendiri kali ya dok ya, yang mudah dicerna sama masyarakat. AIDS itu apa sih dok? Oke, jadi mungkin untuk masyarakat, untuk orang-orang awam juga kadang-kadang masih suka tertukar ya, apa itu HIV sama AIDS itu sama apa enggak. Sebenarnya HIV sama AIDS itu berbeda. HIV itu adalah virus yang menyebabkan sistem imun tubuh kita menjadi turun, dan ujung-ujungnya jika tidak diobati akan menjadi AIDS. Nah, kalau AIDS itu sendiri itu apa sih sebenarnya? AIDS itu adalah kumpulan berbagai macam penyakit atau sindrom yang diakibatkan oleh infeksi virus HIV yang tidak diobati biasanya. Dan prosesnya itu berlangsung lama, biasanya bisa bertahun-tahun. Oh gitu dok. Jadi sebenarnya HIV sama AIDS itu berbeda, tapi kalau misalnya HIV ini tidak diobati akan menjadi AIDS. Kira-kira butuh berapa lama sih dok dari terpapar virus HIV ini tersendiri sampai terjadinya si AIDS ini dok? Sebenarnya sih kalau untuk dari terpapar sampai terjadi AIDS itu bermacam-macam, cuman rata-rata rentangnya itu bisa dari awal terinfeksi sampai terjadi AIDS itu bisa 8 sampai 10 tahunan sih. Wah lama juga ya dok ya, 8 sampai 10 tahun. Tapi dok, orang pasti bertanya-tanya, apa sih dok yang nyebabin HIV dok? Gitu. Berarti kan kita ngomongin HIV-nya dulu dong, mungkin sebelum kita ngomongin AIDS-nya. Yang nyebabin HIV itu apa sih dok? Faktor resikonya apa sih dok? Katanya kita banyak stigma-stigma nih yang nggak boleh, kita nggak boleh deket-deket, nggak boleh sampai bersentuhan, nggak boleh sampai satu alat makan. Nah gimana nih dok, dari dokter sendiri, apa sih nyebabin AIDS itu, HIV itu, dan pola penyebarannya tuh gimana sih dok? Kalau untuk apa yang nyebabin HIV itu yaitu virus HIV-nya itu sendiri yang tadi saya udah jelasin. Virus HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita, yang akhirnya membuat sistem kekebalan tubuh kita itu menjadi rentan atau lemah, dan akhirnya mudah terinfeksi oleh infeksi yang lain. Nah, untuk cara penyebarannya itu lewat cairan tubuh yang mengandung konsentrasi virus yang tinggi. Misalnya kayak dari darah, kemudian dari cairan ASI, kemudian dari cairan vagina, kemudian bisa juga dari cairan sperma. Seperti itu dok. Tapi kalau misalnya air liur kan orang takutnya nggak mau satu tempat makan atau kena air keringatnya kena, nanti kita kena HIV juga, benar nggak sih dok? Oh itu salah. Nah ini stigma yang sering salah di masyarakat. Katanya kalau kita jabatan tangan, kita bersentuhan, kita makan bareng, nanti bisa keinfeksi HIV atau tertular HIV. Itu nggak benar. Biarpun misalnya kena air liurnya atau kena air mata itu tidak menularkan, karena ya konsentrasi virusnya itu ya kecil sekali dan sampai tidak memiliki kemampuan untuk menularkan. Oke, berarti sebenarnya nggak perlu sampai segitunya ya dok. Iya, ya betul. gitu. Nah kira-kira dok, kalau misalnya itu kan tadi dokter cairan-cairan ini, berarti banyak perilaku nih dok yang bisa menyebabkan, terutama kita juga nakes, resiko kan ya dok ya terkena HIV dok. Berarti kan dari misalnya terkena jarum suntik yang kita nggak sengaja gitu. Nah gimana sih dok kira-kira pencegahan yang bisa kita lakukan, baik masyarakat umum maupun nakes juga nih dok, biar terhindar nih terkena infeksi HIV ini tersendiri? Karena kan sebenarnya ya saya kurang tahu ya dok ya, katanya HIV nih kalau sudah terkena AIDS sudah nggak ada obatnya ya dok ya. Oke. Jadi kalau misalnya cara penularannya ya yang dari dokter tadi sebutkan, misalnya kalau misalnya penularan HIV itu ya memang lebih banyak dalam tanda kutip lewat perilaku yang beresiko.
Jadi sebenarnya tuh ada namanya ABC gitu tuh. Pertama itu ada abstinence, ya menghindari seks sebelum waktunya. Betul. Kemudian be faithful, setia terhadap satu pasangan saja, dan C itu kondom, kita harus menggunakan kondom. Jadi ya cara menarik kurang lebih ya pertama dari perilaku seksual yang beresiko, misalnya bergonta ganti pasangan, atau juga ada juga kelompok-kelompok tertentu yang resikonya lebih tinggi seperti LSL. LSL itu apa sih? Kayak lelaki suka lelaki, itu juga memiliki resiko lebih tinggi untuk tertular HIV. Kemudian juga pengguna narkoba suntik itu juga beresiko tinggi untuk tertular HIV, karena kan penularan lewat jarum suntik yang terinfeksi darah pasien-pasien yang terkena HIV. Kemudian kalau nakes ya misalnya yang tadi dokter bilang karena tidak sengaja tertusuk jarum suntik seperti itu misalnya. Terus udah Palingan sama kali ini kali ya dok, tadi kan dokter bilang dari ASI ya dok ya. Mungkin nggak sih dok penularan dari ibu yang misalnya dia sudah positif HIV menyebabkan anaknya juga terkena HIV, atau sebenarnya bisa nih ibunya walaupun ibunya HIV anaknya kemungkinan nggak akan kena HIV? Oh itu sangat mungkin dok, untuk ibu yang misalnya positif HIV anaknya itu enggak. Nah itu pertama memang harus kita persiapkan dulu dari awal, sudah kita berikan ARV itu atau obat antiretroviralnya untuk menekan replikasi virusnya itu sampai virusnya itu undetected, baru ibunya bisa hamil. Nanti selama kehamilan juga kita pantau terus agar kemungkinan untuk bayinya tidak tertular itu menjadi lebih besar. Oke, tapi dok kalau misalnya nih kan kita dari tadi ngomongin bagaimana cara penularannya, pasti orang bertanya-tanya dong dok, apa sih tanda dan gejala kalau kita terinfeksi HIV, apalagi kalau udah sampai AIDS, apa sih dok gejalanya? Karena pasti masyarakat umum juga belum tahu, jadi ada ketakutan tersendiri yang kayak aku HIV nggak ya, karena aku mungkin kena stigma ya, pernah makan sama si ini ternyata dia HIV gitu. Pertama sih mungkin kalau takut kalau orangnya melakukan tindakan yang beresiko ya dok. Kalau misalnya nggak melakukan tindakan beresiko sih sebenarnya sih insya Allah aman-aman aja ya dok ya. Atau misalnya habis makan yang tadi saya bilang kan tidak menularkan. Tapi kalau misalnya ada sebelumnya takut karena sudah melakukan perilaku beresiko, terus nanti tanda-tanda gejala awalnya, biasanya sih awal-awal tidak ada gejalanya. Tapi kalau misalnya awal-awal tuh mungkin ada namanya flu-like syndrome, kayak kitanya tuh seperti flu, terus ada mungkin diarenya yang kronis atau diare panjang, atau nanti misalnya kalau memang sudah agak lanjut bisa batuk-batuk lama, sesak nafas, mungkin itu karena infeksi yang lain seperti TBC atau infeksi bakteri atau jamur yang lain. Iya, karena tadi kan seperti yang dokter udah jelasin ya, si HIV ini dia menyerang sistem kekebalan tubuh kita, jadi sakit apapun pun jadi heboh ya dok ya, gampang banget terkena infeksi ya dok ya, apalagi kita endemis TB, jadi apalagi pasti pasien HIV gampang banget terkena TBC ya dok ya. Betul. Berarti kan tadi kita udah ngomongin masalah penjelaran, terus kira-kira dok kalau misalnya orang sakit HIV ini terus udah jadi AIDS, benar nggak sih dok nggak ada obatnya, nggak bisa diobatin dok? Kalau nggak ada obatnya itu nggak benar ya dok ya. Sebenarnya obatnya udah ada, namanya ARV yang tadi saya udah bilang. Tapi itu obat bukan untuk nyembuhin, tapi lebih ke arah mengontrol dari replikasi virusnya itu agar virusnya itu ditekan replikasinya atau pertumbuhannya sehingga sistem imun kita itu bisa kembali menjadi baik atau menjadi normal kembali gitu dok. Dengan syarat ya harus minum obat teratur. Berarti sebenarnya ada ya obatnya ya dok, cuman memang tidak menyembuhkan total, tapi dia hanya untuk menghambat replikasi dari si virus itu tersendiri. Betul dok. Mungkin nggak sih dok kalau misalnya pasien-pasien dengan HIV/AIDS ini mempunyai kehidupan yang normal, karena kan selama ini stigmanya tinggi banget nih dok, gimana nih dok? Oh itu mungkin banget. Pasien-pasien HIV itu untuk menjadi hidup normal yang penting kan banyak banget ya sekarang karena stigmanya itu. Betul. Akhirnya dijauhi oleh keluarga, oleh teman-teman, oleh lingkungannya sekitar, sehingga pasien-pasien itu malahan jadinya depresi, merasa terisolasi. Nah itu hal-hal yang membuat pasien itu merasa tidak normal, hidupannya tidak menjadi normal. Tapi sebenarnya ya stigmanya itu yang harus dirubah sehingga pasien-pasien itu, pasien HIV itu bisa merasa hidupnya bisa lebih normal dan lebih bermanfaat.
Jadi untuk sobat-sobat RSUD kita udah nggak perlu takut lagi nih untuk tetap berteman bersama dengan teman-teman kita yang terkena HIV/AIDS ini, karena sebenarnya kan tadi yang kita udah dibahas juga sama Dr. Reza, kalau tidak menyebar dari air keringat, dari air liur, jadi tetap bisa ya, kita nggak bisa kayak mengisolir pasien itu ya dok ya, selama kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko tinggi seperti itu. Mungkin sebenarnya kalau misalnya AIDS mungkin kalau dibahas banget jadi lebih dalam kali ya dok ya, tapi mungkin kita langsung ke sisi pertanyaan aja kali ya. Mungkin kita lihat ada pertanyaan apa nih dari teman-teman. Oke, kita baca pertanyaan pertama ya. Dok, apakah AIDS itu penyakit turunan? Dan jika iya, kalau yang AIDS kakek nenek dan uyut tapi orang tua tidak, apakah masih berpotensi terkena AIDS? Nah ini juga mungkin ini salah satu stigma yang juga dibilang HIV itu penyakit turunan. Sebenarnya ya yang tadi saya udah jelasin, HIV itu bukan penyakit turunan. Jadi kalau misalnya ada leluhur kita yang misalnya terkena HIV, ya kita ya atau orang tua kita yang nggak akan terkena HIV juga akibat turunannya itu enggak. Karena yang tadi saya udah bilang, HIV itu karena ditularkan melalui perilaku beresiko yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi nggak benar ya, dia bukan penyakit turunan, tapi karena perilaku-perilaku yang beresiko atau kita terpapar memang cairan yang beresiko, tapi bukan kayak air keringat, bukan air liur, tapi yang kayak darah, terus cairan vagina, cairan sperma, kayak gitu. Nah selanjutnya, siang dok, apakah benar orang yang terkena HIV/AIDS mudah mengalami komplikasi? Jika benar, bagaimana cara mengatasinya? Komplikasinya tuh mungkin maksudnya lebih ke arah infeksi yang lain ya, misalnya kayak infeksi jamur, infeksi bakteri, misalnya kayak TBC seperti itu. Ya benar, kalau misalnya pasien-pasien HIV itu lebih mudah terkena infeksi yang lain. Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya mengatasinya yang tadi saya sudah jelaskan, ya harus minum obat ARV secara teratur agar sistem imun kita itu menjadi baik kembali sehingga infeksi-infeksi itu bisa lebih tertangani seperti itu. Terus dok, ini aku pertanyaan pribadi deh dok, aku mau nanya, kan tadi yang kita udah jelasin bahwa kalau misalnya orang-orang dengan perilaku seksual yang menyimpang ini mudah sekali terkena resiko terkena HIV/AIDS dok. Nah kira-kira dari dokter sendiri, dokter penyakit dalam, apakah ada menyarankan kalau misalnya memang dia punya perilaku menyimpang, apakah harus dilakukan rutin pemeriksaan HIV/AIDS, apakah harus seberapa sering dan bagaimana tuh dok? Karena misalnya ya kan di zaman yang sekarang ya dok, itu kayak saya nggak bisa memberhentikan dan segala macam. Kira-kira kalau dokter nih akan menyarankan apa dok? Yang pertama yang saya saranin ya perilaku ABC itu ya harus dihindari. Yeah. Terus ya kemudian kan itu balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Yang kedua ya ABC itu yang tadi udah jelasin, abstinent, be faithful sama kondom. Kemudian ya kalau memang sudah pernah melakukan hal-hal perilaku risiko, ya mungkin harus screening HIV-nya juga. Gitu. Kalau misalnya memang dia tidak bisa keluar dari perilaku beresiko, berarti screeningnya harus dilakukan tiap tahun. Misalnya tahun ini negatif, harus tiap tahun kah, tiap bulan kah, tiap 3 bulan atau gimana nih dok? Ya kalau saran saya sih setiap 3-6 bulan ya. Oh, gitu. Lanjut aja, ada pertanyaan ternyata dok, kita buka dulu ya dok. Nih ada yang nanya, apa saja gejala awal infeksi HIV? Tadi sih sempat dibahas dok. Ya tadi sempat dibahas juga ya, tapi ya udah saya ulang lagi. Kalau misalnya gejala awalnya itu yang pertama tadi ya flu-like syndrome, kayak gejala-gejala seperti flu, kemudian juga bisa diare kronis, kemudian juga bisa sampai batuk, pilek, sariawan, sesak nafas, gitu. Mungkin itu udah karena infeksi-infeksi yang lain. Berarti sebenarnya gejala awalnya sangat tidak khas ya dok, gitu, karena dia gejalanya kayak batuk pilek, yang emang kayak orang flu aja ya dok ya, atau mungkin beberapa ada juga nih dok, misalnya datang mencret juga ya dok ya. Mencret, terus juga mungkin kelenjar getah benihnya terasa membesar. Gitu, jadi emang nggak khas yang kayak misalnya suatu gejala ini pasti gejalanya HIV memang nggak khas ya dok ya, karena memang dia kan nyerangnya sistem imun ya dok ya, jadi memang gejalanya bisa kemana-mana. Oke deh, selanjutnya ada yang nanya, siang dok, izin bertanya, berapa rentan waktu orang terinfeksi HIV? Mungkin rentan waktu habis dia terpapar virus HIV bisa menyebabkan HIV masuk ke dalam atau bisa menyebabkan AIDS?
namanya window period gitu. Ya mungkin kayaknya gitu ya dok pertanyaannya. Kalau misalnya window period itu ya biasanya bisa sampai 2 minggu sampai 2 bulanan ya dok ya. Nah selama window period itu biasanya pasien-pasien yang curiga terkena HIV atau terinfeksi HIV itu kalau dicek ya biasanya hasilnya negatif, makanya dianjurkan 1 bulan atau 2 bulan kemudian untuk dicek kembali. Oke, berarti kalau misalnya dia memang sudah terpapar dengan orang yang HIV/AIDS yang memang positif, memang dia harus dicek rutin ya dok ya, 1-2 bulan dicek kembali ya dok. Gitu. Terus saya pertanyaan lagi nih dok, kalau ada bayi yang terkena HIV, biasanya bagaimana dok tindakan awalnya? Kalau ada bayi yang terkena HIV, ya kalau misalnya ada bayi yang udah terinfeksi, ya pertama ya kan orang tuanya pasti udah pasti penularannya lewat, hampir biasanya sih penularannya karena orang tuanya akibat transmisi dari ibunya, bisa lewat dari kehamilannya, selama kehamilan, selama persalinan atau pas pemberian ASInya. Ya yang pertama ya orang tuanya atau ibunya itu ya kita obati juga, ya bayinya juga kita obati juga. Gitu. Jadi langsung diobati di awal ya dok. Dok, misalnya nih yang ngikutin pertanyaan yang sebelumnya kan dia nanya window period, bisa nggak sih dok kalau misalnya dia sudah terpapar dengan orang yang terkena HIV positif gitu langsung diobati saja gitu dok? Tindakan pencegahan ada nggak sih dok kayak gitu dok? Kalau memang udah terpapar terkena HIV, tapi dia HIV-nya nggak positif, HIV-nya negatif, harus dikasih obat pencegahan atau cukup di screening aja? maksudnya kalau misalnya Jadi misalnya dia melakukan hubungan yang tidak baik, hubungan beresiko nih dok. Terus ternyata yang dia melakukan hubungan itu si orangnya tuh positif nih dok, HIV/AIDS dan tidak minum ARV misalnya dok. Nah si orang ini ngecek nih karena mungkin baru awal belum kedetek nih dok HIV-nya, apakah harus cukup screening lagi 1 bulan lagi atau sudah dimulai tetap ada obat-obatan pencegahan dok? kalau misalnya kayak gitu sih berarti udah ketahuan nih yang misalnya Ya satunya- pasangannya memang positif tapi belum nggak mau minum obat misalnya dok. Oh kalau kayak gitu sih saran saya sih ya dicek ulang lagi aja dulu ya dok ya. Kemudian nanti kita mungkin di screen ya pasangannya harus diedukasi juga agar bisa minum ARV. Oke, berarti nanti memang kemungkinan positifnya sangat tinggi, mungkin masih belum kelihatan aja gitu ya dok ya. Paling segitu aja nih dok pertanyaannya, mungkin juga karena orang nggak terlalu ngerti ya dok, karena memang gak usah masyarakat awam, saya sendiri pun masih kurang memahami HIV/AIDS itu sebetulnya dok. Mungkin buat teman-teman, sobat-sobat RSUD yang memang mungkin ada perilaku seksual menyimpang atau misalnya pernah terpapar yang memang terpapar dengan cairan-cairan yang terkontaminasi tinggi dengan HIV, bisa langsung aja nih untuk konsultasi datang ke RSUD, mungkin ke Poli Dokter tiap hari apa aja nih dok? Kalau saya di RSUD polinya tiap hari dari Senin sampai Sabtu. Kalau Senin dan Sabtu itu jadwalnya pagi jam 8 sampai jam 12. Kemudian hari Selasa sampai Kamis itu jam 12 sampai jam 14 dan hari Jumat jam 13 sampai 15. Nah, jadi untuk sobat-sobat RSUD yang memang punya kekhawatiran dan sangat tahu nih memang ada perilaku yang menyimpang, mungkin bisa langsung check-in langsung ke dokter ahli kita, dokter spesialis penyakit dalam, Dokter Reza. Mungkin cukup sekian untuk topik podcast kita hari ini. Jangan mendiskriminasi lagi pasien-pasien dengan ODA, karena sebenarnya mereka pun berhak untuk memiliki hidup yang normal seperti kita kayak gitu. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok.